Halo semuanya, hari ini kita akan membahas terkait permasalahan yang terjadi di sungai yang ada di Jakarta. Perkenalkan, saya adalah Iskandar Syah. Mari kita coba bahas sedikit. Ini adalah peta Jakarta yang saya screenshot dari Google Maps yang menunjukkan lokasi-lokasi banjir yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan di sini adalah gambaran dari peta sungai yang ada di Jakarta. Saya sadur dari tulisannya Bu Murningsih S 2021. Mungkin udah ada update, tapi saya belum ada gambaran update-nya. Tapi di sini kalau kita coba trace ulang, bagaimana sih bentuk dari sungai tersebut? Nah, ini kalau saya trace ulang, kalau kita lihat bahwa daerah-daerah banjir itu berada pada daerah-daerah pertemuan sungai. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat perbandingannya jalur sungai yang ada di Jakarta dengan jalur sungai yang ada di Delta Mahakam, mungkin ini bukan perbandingan yang tepat, tapi coba didengar dahulu bahwa di Delta Mahakam itu sendiri, itu memiliki bentuk jalur yang berbeda. Apa yang berbeda? Coba kalau kita lihat di sini, bahwa Delta Mahakam itu membentuk jalur yang seperti di ruas kanan. Kalau coba kita hilangkan petanya, maka yang kalau kita lihat di sini adalah perbedaan jumlah input dan output. Input di sini adalah tempat aliran sungai itu datang dan tempat aliran sungai itu keluar. Di Jakarta itu ada sekitar 11 aliran sungai masuk dan hanya ada 5 luaran dari sungai tersebut. Sebaliknya, kalau di Delta Mahakam dari 1 ke lebih dari 8 mungkin ya, karena ini saya persingkat saja. Apa yang terjadi? Dengan adanya sedikit jalur keluar dari sungai tersebut, di mana dari awalnya dia terdiri dari 11 sungai, itu akan meningkatkan debit air yang keluar. Nah, di fisika kita pernah belajar mengenai debit. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai debit. Debit atau laju fluida yang terjadi terhadap luas penampang tertentu, atau kita bisa juga namanya volumetric flow rate, itu adalah perkalian antara laju fluida dengan luas penampangnya. Atau debit juga bisa dikatakan adalah volumetric per waktu. Ya, secara satuan kalau kita kalikan ini kan ada meter pangkat 3 per second ya. Nah, kalau kita gambarkan ada satu pipa kecil, dan dari satu pipa kecil itu terbagi menjadi 2 pipa kecil lainnya. Nah, di pipa kecil 1, di sini A1, mengalir fluida dengan kecepatan V1. Dan di pipa kecil 2 dan 3 itu mengalir fluida dengan kecepatan V2 dan V3. Anggap aja kita punya luas penampang pipa yang sama. Maka kita akan mendapatkan persamaan di mana debit air yang masuk di pipa 1 dengan debit air yang keluar di pipa 2 dan pipa 3 itu harusnya sama. Dimana kalau kita punya debit itu adalah kecepatan dikali luas penampang, dan untuk luas penampang yang sama, kita bisa hilangkan ini. Maka kecepatan 1 tadi akan terbagi menjadi kecepatan 2 dan kecepatan 3. Sederhananya, jika kita punya kecepatan 1 itu sekitar 2, maka kecepatan 2 dan kecepatan 3 itu mungkin sekitar 1 dan 1. Jadi kecil kan? Nah, apa halnya kalau sebaliknya?
kita akan punya aliran fluida yang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Karena tadi, syarat dasarnya, debit masuk harus sama dengan debit keluar. Nah, sekarang kita punya 2 debit fluida tambahan untuk dikeluarkan menjadi 1 kecepatan fluida. Nah, kalau kita terapkan ini pada sungai, apa yang terjadi? Maka 11 sumber air atau sumber sungai tersebut itu akan meningkat 2 kali lipat dari hasilnya jika dia hanya di-outputkan menjadi 5. Lebih dari 2 kali lipat malah ya.